Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhaliza dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2313341. Di sini saya akan membuat learning journal pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma Sikom MSI. Kebetulan saya berada di Taman Curug Sukawana. Terus tiba-tiba keinget kenapa nggak bikin learning journal di sini aja ya gitu kan. Nah, dengan temani views yang lumayan lah tuh. Ini dia suasananya. Nah, udah lihat suasananya kan? Kita fokus lagi, kembali lagi ke learning journal. Nah, pada pertemuan kali ini karena kita udah mendekati UAS, jadi beberapa pertemuan lagi sih, 2 pertemuan lagi itu kita bakalan UAS, lagi libur. Nah, pada pertemuan kali ini seperti biasa akan ada 3 orang mahasiswa yang maju untuk public speaking, minimal 1 orang kan 10 menit. Nah, termasuk pada minggu ini saya yang maju gitu kan. Nah, pertama itu teman saya yang maju, dia membahas tentang syukur. Setiap manusia itu harus memiliki rasa syukur, karena dengan memiliki rasa syukur hati kita menjadi tentram. Jadi kayak gak ada yang dipikirin gitu tuh kalau misalnya kita selalu bersyukur. Nah, ketika bersyukur juga kita pasti merasa cukup gitu. Jadi kalau hidup itu ya sebenarnya mah ngelihat itu jangan ke atas kalau masalah hidup, tapi lihat ke bawah. Karena kalau kita lihat ke atas kita gak pernah yang namanya cukup, pasti selalu iri, pengen kayak yang lain gitu kalau kita lihatnya ke atas. Tapi kalau misalnya kita lihatnya ke bawah gitu kan, kayak oh di sana, di luar sana masih banyak gitu kan yang jauh lebih parah dari saya, dan dari situ akan timbul rasa bersyukur pada diri kita gitu kan. Makanya, dan hal yang paling saya syukurin itu saya bisa mewujudkan mimpi orang tua saya, meskipun saya harus menghilangkan mimpi saya kan, tapi saya harus mewujudkan mimpi ibu saya yang mana pengen nguliahin anaknya di perkuliahan, dan alhamdulillah doa beliau terkabul. Dan saya saat ini lagi kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, yang kedua bahas saya sendiri 3 kunci hidup bahagia. Pertama, seperti pada teman saya yang pertama itu pasti ngebahas syukur. Lalu yang kedua, karena syukur itu Allah sendiri yang ngejanjiin, la syakartum la zidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur dia akan ditambahkan nikmat oleh Allah, dan barang siapa yang kufur maka ingatlah siksaan Allah sangatlah pedih. Lalu dari situ tuh Allah itu udah ngejanjiin gitu, kalau kamu bersyukur kamu bakalan dapat nikmat yang lebih. Kayak misal kalau kamu bersyukur, kamu yang tadinya hidup ya kayak biasa aja, bisa jadi karena kamu bersyukur dalam kehidupan kamu, Allah bakal memperbaiki hidup kamu. Terus kalau kamu bersyukur dalam pekerjaan kamu, Allah tambahin lagi pekerjaannya. Kamu bersyukur dengan pekerjaan kamu, Allah tambahin lagi, Allah kasih jabatan yang lebih tinggi dari jabatan kamu gitu kan. Kalau kamu bersyukur dengan rezeki yang Allah kasih, Allah bakal nambahin rezeki yang gak disangka-sangka gitu kan. Lalu yang kedua, kita tuh bukan bersyukur bersabar atas ujian yang Allah berikan, karena setiap manusia itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang Islam gitu, orang kafir juga pasti akan yang namanya diuji oleh Allah gitu kan. Karena manusia itu hidup dengan ujian gitu, dengan cobaan gitu, dan kita sebagai manusia harus yang namanya bersabar. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Qomul Tughyan mengatakan kesabaran itu ibarat obat yang pahit, tapi sampai banyak orang yang nggak suka kan karena obat pahit itu. Tapi dibalik obat pahit itu ada kesembuhan gitu, ada keberkahan yang kamu nggak tahu gitu tuh, yang di obat itu tuh ada kesembuhan yang dijamin sembuhnya gitu kan. Terus di Mahfudat juga ngejelasin man sabar dafiro, barang siapa yang bersabar pasti beruntung. Jadi intinya kalau kita tuh ya kayak
lagi diuji sama Allah gitu ya, harus banyak-banyak sabar gitu. Terus yang ketiga, kita banyak istighfar sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 135 kalau nggak salah. Walladzina idza fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzambihim. Di situ yang artinya hai orang beriman, apabila kamu melakukan keburukan, perbuatan keji gitu kan maksudnya, atau mendalimi diri kamu sendiri, maka cepatlah ingat Allah dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita mengetahui bahwa kita tuh sebagai umat Islam harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap waktu dan kapanpun, karena kita nggak tahu kapan kita akan mati. Ajal itu gak ada yang tahu gitu, ajal itu nggak bisa ditebak. Itu udah teman saya itu dia tentang sholat nggak khusyuk kan. Terus kalau sholat nggak khusyuk tuh sebisa mungkin kita tuh harus menghafal doa-doa yang ada dalam sholat gitu, menghafal arti gerakan yang ada dalam sholat supaya sholat kita khusyuk. Dan saya juga tambahan, kalau mau khusyuk sholatnya gitu kan, setelah wudhu itu kita dawam surat Inna atau Inna Kal Kautsar sampai kita pakai mukena nih kalau cewek yang suka, terus langsung mulai sholat gitu kan. Terus sebelum sholatnya juga baca auzu dulu gitu kan, supaya ya gak diganggu lah gitulah, pokoknya minta perlindungan dari Allah gitu kan. Terus juga setelahnya ada makjum, yang maju dia sebagai kayak tamu undangan lah gitu kan, dia membicarakan tentang waktu. Nah, sebagai manusia itu kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, terutama buat kita nih sebagai generasi muda harus yang namanya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu, karena waktu itu gak pernah bisa diulang gitu kan. Al-waktu atmanul dahabi, waktu itu lebih penting daripada emas gitu kan. Lalu yang terakhir di situ Pak Adi sendiri menjelaskan tentang keutamaan sholawat, dan di situ saya baru maksudnya emang sholawat itu ya pasti keterima amal ibadahnya gitu kan. Mau kita, karena kita sholat belum tentu diterima, sedekah belum tentu juga diterima, tapi sholawat udah pasti keterima, dan sholawat juga bisa menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Nah, adab sholawat juga kalau bisa masih sudah sholat, setelah sholat baca sholawat, baca wudhu dulu, terus habis baca wudhu langsung sholawat, mau sholat nariyah, ibrahimiyah atau yang lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.